Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wargi kaum muslimin Kabupaten Cianjur yang senantiasa merapi doa Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada junjungan kita semua, panutan, contoh dan teladan kehidupan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dikenal salah satunya dengan sebutan Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan bagi kaum muslimin sedunia dimanapun berada. Dari mulai Rasulullah SAW diturunkan sampai dengan akhir zaman. Ramadan mengajarkan kepada kita momentum untuk kembali mengkaji Al-Quran, di mana salah satunya menjadi tradisi di tengah umat Islam adanya tadarus. Dalam bahasa orang Cianjur mungkin istilahnya ngaders. Pada di sini salah satu bentuk bagaimana kita iman terhadap Al-Quran yang sebenarnya. Mengutip salah seorang ulama tentang bagaimana kita mengimani Al-Quran yang sebenarnya. Semoga di bulan Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk semakin menggali tentang nilai-nilai Al-Quran ini. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, di mana beliau menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah kita jadikan di momen Ramadan ini untuk kita mengkajinya. Di mana salah satu tuntutan pada iman pada Al-Quran ini, pertama, al-unsu bihi, akrab dengan Al-Quran. Kemanapun kita umat Islam, marilah kita untuk senantiasa membawa Al-Quran. Baik mungkin teks atau percetakan yang sudah ada, juga mungkin dengan teknologi yang baru, adanya misalkan Al-Quran via smartphone. Dalam rangka apa? Itu salah satu bentuk di mana al-unsu bihi, akrab dengan Al-Quran itu. Nah, ketika akrab dengan Al-Quran ini, dituntutlah untuk ta'limuhu wa yu'allimuhu. Di masjid-masjid kita adakan tadarus Al-Quran. Tadarus itu tidak mesti harus mengejar tamat 30 juz kalau memang bisa alhamdulillah. Tapi paling tidak kita bagaimana membenahi bacaan kita selama ini. Makanya dalam tadarus itu ada pembimbingnya, ada yang siap dibimbingnya. Jangan sampai ketika kita tadarus, mohon maaf ada istilah pundungan, gak mau dikoreksi. Makanya dalam tadarus itu bikinlah satu kelompok-kelompok kajian di mana orang yang sudah bisa membaca Al-Quran ajarkan bagi yang belum. Dan tidak ada kata terlambat bagi orang yang seandainya sudah tua belum bisa membaca Al-Quran. Tidak ada gengsi, tidak ada malu. Kenapa? Karena inilah gambaran untuk bagaimana kita semakin mencintai Al-Quranul Karim. Wargi kaum muslimin Kabupaten Cianjur yang senantiasa mengharap ridha Allah. Setelah kita bagaimana terhadap Al-Quran dengan mengkaji kemudian belajarnya, maka dituntut untuk gambaran akrab dengan Al-Quran itu adalah al-hifdzon, bagaimana menghafalnya. Ramadan ini bahkan kita baik dalam sholat berjamaah wajib, juga dalam tarawih kita secara tidak langsung menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Baik mungkin juz ke-30, juz amma, tak jadi masalah. Yang penting kita ada peningkatan
di mana kita menghafal Al-Quran. Yang kedua, dalam bagaimana kita beriman pada Al-Quran ini adalah bagaimana tarbiyatun nafsi bihi, mendidik diri dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam dunia pendidikan, baik secara tekstual ayat jadikan referensi dalam peraturan dan sebagainya, ataupun kontekstual ayat itu dibawa dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin tentunya dalam aturan dan perundang-undangan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Setelah pertama tadi akrab dengan Al-Quran, kedua tarbiyatun nafsi, mendidik diri dengan Al-Quran. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana taslim li hukmi. At-taslimu li hukmihi, tunduk patuh terhadap hukum dalam Al-Quran. Di mana isi kandungan Al-Quran diturunkan bulan Ramadan ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Wa bayyinati minal huda, juga sebagai penjelas petunjuk, wal furqan, dan standar pembeda benar dan salah itu kita umat Islam dalam Al-Quranul Karim. Terakhir tentunya adalah bagaimana ad-da'watu ilaih, mengajak kepada Al-Quran. Kita yang sudah punya ilmu mau mengajarkan Al-Quran, yang belum merasa bisa, belajarkah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi jaminan kita kelak di akhirat kelak. Ya. Di mana salah satu janji Rasulullah SAW dalam penghujung kutub ini adalah Rasulullah menganjurkan pada kita umatnya, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong li ashabi, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Wargi-wargi Cianjur, ini mungkin singkat dalam bentuk khutum tentunya, tetapi saya yakin dan percaya, marilah kita selaku umat Islam untuk semakin cinta terhadap Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.